Mengapa perkembangan atau pertumbuhan otot tubuh kita lambat? Dan sebagian besar orang juga berpendapat yang sama tentang hal itu. Ada beberapa faktor penyebab lambatnya pertumbuhan otot kita. Yang pertama, faktor asupan nutrisi. Banyak pemula bahkan yang sudah lama nge-gym menyepelekan masalah asupan nutrisi harian. Asupan nutrisi yang kita bahas yaitu gak lain dan gak bukan. Ya, protein. Protein penting untuk fotosintesis otot saat tubuh recovery pada saat kita tidur. Protein berperan sebagai perbaikan dan pemulihan otot saat berolahraga, terutama latihan kekuatan. Serat-serat otot mengalami robekan mikro. Protein menyediakan asam amino yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan ini dan membangun kembali jaringan otot yang lebih kuat. Ini adalah proses penting untuk adaptasi dan peningkatan kekuatan otot. Dan masih banyak yang lain seperti mencegah penyusutan otot, sumber energi cadangan, dan lain-lain. 2. Latihan yang tidak optimal. Beberapa kesalahan umum dalam latihan yang memperlambat pertumbuhan otot yaitu intensitas terlalu ringan atau terlalu berat, tidak cukup menantang atau malah berlebihan. Kurangnya variasi latihan, otot tidak terkejut oleh rangsangan baru. Otot memerlukan kejutan untuk merangsang kerusakan pada otot kita dengan cara melakukan beberapa variasi latihan. Volume latihan tidak cukup atau biasanya jumlah set dan repetisi terlalu sedikit. Hal ini menentukan Anda dalam tujuan gym, karena jumlah set dan repetisi sedikit dengan beban intensitas tinggi sering digunakan oleh powerlifting atau penambahan kekuatan otot. Tidak ada progressive overload. Tidak ada penambahan beban seiring waktu dapat mengakibatkan stuck muscle, atau pelambatan pertumbuhan otot. Progressive overload sendiri bertujuan untuk merangsang kerusakan otot dari penambahan beban pada latihan kita, dengan begitu kita mempercepat pertumbuhan otot. 3. Kurang istirahat dan pemulihan. Ingat, otot tumbuh saat istirahat atau pada saat tidur, bukan saat latihan. Jika kamu kurang tidur akan mengganggu pertumbuhan otot. Waktu ideal untuk pemulihan otot yaitu selama 7-8 jam. Terlalu sering latihan tanpa rest day, hal ini dapat menimbulkan stres pada otot karena tidak diberi waktu istirahat untuk pemulihan otot. Mengalami stres berlebihan, yang meningkatkan kortisol, maka regenerasi otot akan terganggu. 4. Kekurangan kalori. Membangun otot butuh kalori surplus. Jika kamu makan terlalu sedikit, terutama jika defisit kalori terlalu besar, tubuh akan kekurangan energi untuk proses anabolik atau bisa disebut dengan pembentukan jaringan baru. 5. Genetik. Gen kita adalah cetak biru yang memengaruhi berbagai aspek penting dalam pembentukan otot, seperti jumlah sel satelit, penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, jenis serat otot, serat cepat lebih mudah membesar daripada serat lambat, dan produksi hormon anabolik alami, misalnya testosteron. 6. Kurang konsistensi. Perubahan otot terjadi dalam jangka menengah hingga panjang. Jika latihan dan pola makan sering bolong atau berubah-ubah, hasilnya tentu akan berubah juga. Hal ini juga bagian penentu apakah kamu serius atau tidak dalam latihan. 7. Usia. Semakin tua usia, semakin sulit membentuk otot karena penurunan hormon anabolik seperti testosteron dan HGH. Namun, tetap bisa terjadi jika disiplin latihan dan menjaga nutrisi agar terpenuhi. Jika semua itu tidak cukup maka konsultasikan pada dokter. Dari semua yang saya sebutkan, kamu bisa menyesuaikan diri apa yang kurang dan yang pasti cari alternatif yang lebih aman tanpa mengkonsumsi drugs ilegal dan lain-lain. Untuk mempercepat pertumbuhan otot, penting menjaga pola makan tinggi protein, latihan yang terstruktur, dengan progressive overload, serta cukup istirahat dan tidur. Sekian video dari saya, dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang nonton sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda.
See you next time.